Saya Jeremy Tambatua Siregar dari kelas CE2F akan menjelaskan definisi, tujuan, dan sejarah sistem operasi. Definisi sistem operasi komputer. Ada beberapa macam definisi sistem operasi, antara lain yaitu yang pertama, sistem operasi adalah software yang mengontrol hardware, jadi hanya berupa program biasa. Lalu program yang menjadikan hardware lebih mudah untuk digunakan. Sistem operasi itu bermanfaat untuk menjadikan hardware lebih mudah dapat digunakan. Lalu kumpulan program yang mengatur kerja hardware sesuai keinginan user. Apa yang user inginkan itu dilakukan oleh sistem operasi untuk mengatur kerja hardware. Lalu manajer sumber daya atau pengalokasian sumber daya komputer seperti mengatur memori, printer, dan lainnya. Tujuan adanya sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang mengontrol eksekusi program aplikasi dan berfungsi sebagai interface antara user dengan hardware. Sistem operasi memiliki tujuan. Yang pertama, sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman untuk digunakan. Lalu yang kedua, sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer digunakan dengan cara yang efisien. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, sistem operasi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang sebelumnya telah ada. Kita lanjut ke sejarah singkat sistem operasi komputer. Generasi pertama sistem operasi sejak 1940 sampai 1950. Pada tahun 1940-an, komputer elektronik digital yang pertama tidak memiliki sistem operasi, dan programnya itu dimasukkan dari punch card. Lalu pada tahun 1950-an lah sistem operasi pertama kali diimplementasikan oleh The General Motors Research Laboratories pada IBM 701. Sistem operasi ini hanya mampu menjalankan pekerjaan satu persatu dengan mengumpulkan program dan data satu persatu dalam grup atau antrian atau disebut batch, sehingga disebut juga dengan single stream batch processing systems. Generasi kedua sistem operasi. Pada tahun 1960-an juga masih menggunakan pemrosesan batch, tetapi sudah dapat melakukan dengan lebih baik pada resource komputer dengan menjalankan beberapa tugas sekaligus. Perancang XO menggunakan konsep bahwa apabila terdapat pekerjaan yang sedang menunggu operasi input-output device dan prosesor tidak sedang bekerja, maka suatu pekerjaan lain dapat menggunakan prosesor. Konsep ini dikembangkan dan disebut dengan nama multiprogramming, di mana beberapa pekerjaan diletakkan dalam memori utama sekaligus dan prosesor dapat berganti-ganti melakukan tugas sesuai kebutuhan untuk menjaga efisiensi waktu. Demi reliabilitas, agar sistem operasi itu mudah dimengerti dan mudah di-maintain, lahirlah software engineering. Sebagian besar sistem tahun 1970-an digunakan pada mini komputer dengan sistem time sharing multimode yang mendukung batch processing, time sharing, dan aplikasi real time. Generasi keempat sistem operasi, itu pada tahun 1980 merupakan dekade dari PC atau personal computer dan workstation, di mana teknologi mikroprosesor berkembang sehingga memungkinkan pembuatan komputer desktop. Mulai dikenalnya ada distributed computing, lalu aplikasi software seperti spreadsheet, word processor, database, maupun grafis terus berkembang dan mendukung terjadinya resolusi PC. Pada generasi kelima sistem operasi, itu pada tahun 1990-an. Ketika memasuki tahapan distributed computing, sesungguhnya pada saat itu juga komputasi paralel dengan beberapa prosesor juga mulai. Teknologi PC berkembang semakin pesat disertai dengan
Sistem operasi mengalami revolusi dalam hal interface menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Lalu teknologi trading itu bahkan secara luas. Mikroprosesor berbagai seri SCE untuk PC diperkenalkan. Itu teknologi jaringan dan internet juga semakin lama pun semakin besar. Itu saja yang bisa saya sampaikan melalui materi yang saya dapat dari dengan segala hormat. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata saya Jeremy Tambatua Siregar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan maaf.